ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana hari ini Allah masih mengizinkan kita berjumpa, bersua dan bertatap muka bersama. Allah masih izinkan nyawa ada yang kepada kita. Seperti mungkin kita ingat ada beberapa teman kita, saudara kita, sahabat kita, orang tua kita yang mungkin telah dipanggil terdahulu dari kita berpulang ke alam sana. Mungkin hari ini kita masih belajar kita Baqaul Akhbar untuk mengingat apa yang terjadi kepada kita dan juga orang tua kita, orang tersayang kita setelah kematian yang menimpa. Mungkin ini Yasin yang baru saja terima, terima kasih hadiahnya. Yasin yang kita berikan, yang dicetak, yang dibaca setiap malam Jumat atau setiap hari Jumat, atau Yasin tidak mesti dibaca malam Jumat dan Jumat aja, karena Yasin adalah qalbul Quran. Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Dan sabda Rasulullah, Yasin lima kuli Allah. Yasin ini untuk apa yang kita niatkan baginya. Barang siapa yang baca Yasin padahal dia dalam keadaan lapar, wajah kata Rasulullah, maka Allah akan memberikan rasa kenyang kepadanya. Barang siapa yang membaca Yasin padahal dia sedang galau, sedang susah, maka Allah juga akan tenangkan hatinya karena Yasin adalah qalbul Quran. Kita boleh buat seperti ini, kita boleh sedekahkan berupa Yasin yang akan dibaca oleh orang-orang dan pahalanya insya Allah akan mengalir kepada almarhum. Semoga almarhum mendapatkan tempat yang rahasia Allah dan mendapatkan sebuah tempat yang kita ceritakan kemarin, Raudhatun min Riyadhil Jannah. Kuburnya dirubah menjadi sebuah taman dari taman-taman surga insyaallah. Selamat hari salam, mari selalu kita sanjung sajikan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang hingga pada hari ini kita masih setia mengaji dan mengkaji hadis dari beliau, cerita, kisah. Kita masih punya kesempatan insyaallah, mudah-mudahan kalau Allah berikan umur panjang, kita masih punya 1 minggu lagi sebelum Ramadan. Kalau semua jamaah sepakat dan kita juga diberikan kesehatan dan kesempatan, mungkin minggu depan kita masih ada pengajian. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan, karena selanjutnya di bulan Ramadan mungkin kita isi dengan tarawih bersama. Nah, kesempatan kita gunakan untuk mendengar hadis-hadis dari Rasulullah. Mungkin kalau yang saya bicarakan, kalau perkataan dari saya mungkin banyak salahnya, tapi Rasulullah, Allah berpesan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasulullah itu tidak pernah berkata-kata dari hawa nafsunya sendiri, dari keinginannya sendiri. In huwa illa wahyu yuha, kecuali yang Rasulullah sampaikan adalah wahyu yang diceritakan, yang diberitakan, yang disampaikan oleh Allah Sang Maha Perancang kehidupan. Allah yang mengatur kehidupan kita dari awal kita berada di alam azali, lalu berpindah ke alam surbi, lalu berpindah ke alam rahim, lalu berpindah ke alam dunia yang fana ini, lalu kita berpindah ke alam kematian, lalu kita berpindah ke alam kubur, ke alam barzakh namanya, kita berpindah kepada mahsyar, sampai akhirnya kita berpindah di penantian terakhir, estafet terakhir, yaitu surga ataupun neraka. Hari ini kita masih berada pada bab 41 yang minggu lalu kita sudah bercerita fi dzikri hali syaribul khamri, menceritakan tentang orang yang meminum khamar. Mungkin hari ini di tempat kita di Gede Aceh, di Lus Mame, mungkin kita kurang melihat orang-orang yang meminum khamar, karena ini sudah bukan tempat yang sering kita lihat konsumsi khamar. Tapi di luar Aceh masih banyak diskotik, tempat perkumpulan, bahkan di sebagian tempat di Jakarta minuman keras itu sudah disajikan sebagai minuman seperti isotonik, seperti energi drink, seperti minuman penambah energi. Jadi kalau capek kerja malam itu sudah rutin minum minuman keras. Bahkan kalau kita
kita lihat sesuatu yang menghancurkan ingatan adalah narkoba atau sabu-sabu. Begitu banyak teman-teman kita, saudara kita, sahabat kita, bahkan tetangga kita yang kita lihat pikirannya terganggu, goyang, kacau pikirannya karena sudah pernah mengkonsumsi narkoba. Kalau ganja mungkin cuma menghancurkan saraf bagian belakang, goyang. Tapi kalau sabu-sabu, efek penghancurnya itu akan jauh lebih besar, bahkan merusak sistem jaringan otak daripada para penggunanya. Tapi ini sering digunakan, bahkan bagi yang pernah pergi ke Tanah Suci, itu saya dengar sendiri dari supir bus dari Indonesia yang bawa jamaah dari Mekah ke Madinah. Nah, kalau jamaah dari Mekah atau dari Madinah ke Mekah yang untuk ngambil mikat pertama dari Bin Ali itu, busnya perjalanan 8 jam. Jadi mereka shiftnya itu padat sekali karena mereka ngejar target. Mereka cari uang di Arab Saudi untuk bawa pulang ke Indonesia. Rata-rata orang di Pulau Jawa. Tapi mereka mengakui, bahkan mereka sering mengkonsumsi sabu-sabu atau ekstasi yang dia minum supaya tujuannya untuk menambah stamina, baik denyut, dan sanggup bawa mobil berjam-jam lamanya. Begitu mereka tiba dari Madinah sampai ke Mekah, mereka kadang-kadang sudah bawa rombongan lagi yang sebagai isinya, ataupun kadang-kadang perginya kosong. Dan beberapa kali kejadian mereka karena secara fisik sudah lemah, akhirnya mobil ada yang terguling ke, walaupun tidak ada jurang di sana, jalan lempang seperti jalan tol, tapi mobilnya terguling ke berem atau ke badan jalan dan kepada pasir di samping jalan tersebut. Ini mungkin bukan sesuatu yang sering kita dengar, tapi di samping kita ada banyak orang hari ini yang mengkonsumsi narkoba, dan inilah yang diceritakan an Ubay bin Ka'ab oleh Nabi alaihissalam. Berkatalah, kita ceritakan minggu lalu, yu'ta yaumal qiyamati bisyaribil khamri, didatangkan pada hari kiamat dengan orang yang mengkonsumsi narkoba atau yang meminum khamar, wal qusimu ala qurfil unuqihi, dan dirantai, dan rantai tergantung pada lehernya, dan mereka yuslabu ala khashbatin nar, mereka diikat, disalib pada tiang daripada neraka. Fayunadil munadi, maka berkatalah orang yang berkata, haza fulan bin fulan min mawdi'i kaza, inilah si fulan bin si fulan dari wilayah anu, dari tempat ini, dari kampung fulan. Nah, ini kita cerita pada minggu lalu. Baik, kita masuki pengajian malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Telah berkata pengarang, dan semoga semua kita yang hadir pada malam ini Allah berikan manfaat dengan ilmunya pengarang, baik dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Yakhruju rihul khamri min famihi, maka keluarlah bau arak daripada mulutnya. Fa yata'adda ahlul mauqifi, maka semua ahli di tempat tersebut merasa tersakiti, merasa tidak enak dengan bau yang keluar beken, yang keluar dari mulut peminum khamar. Hari ini tingkat orang merokok saja di samping kitanya wadahnya apa? Itu baunya menyengat sekali. Begitu banyak para istri yang hari ini tidak mau lagi mencium suaminya karena bau rokok di mulut suaminya. Apalagi bau arak, bau narkoba, bau sabu-sabu yang keluar dari mulut pengkonsumsinya di padang mahsyar kelak. Fa ta'adda ahlul mauqifi, maka semua ahli di tempat itu semua tersakiti. Ayo coba, seperti bau bangkai. Nah, hari ini di dunia mungkin kita jarang duduk sama, kebetulan kita ahli masjid, insyaallah Allah berikan kita, mudah-mudahan kita ahli syurga semuanya. Tapi kita jarang duduk sama orang mengkonsumsi narkoba. Mungkin kita jarang merasakan bau bangkai. Tapi sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Kita baru saja melewati malam Senin kemarin, malam nisfu Sya'ban. Sebentar lagi kita masuk ke bulan Ramadan. Salah satu yang mendatangkan pahala puasa Ramadan adalah dengan ribah, dengan tak gegok, dengan tak upat gok mengikut sesuatu yang benar terjadi
tapi kalau dia dengar, dia akan marah. Urang hitam, memang betul hitam. Takkan berikut. Namanya umpat, namanya ghibah. Hal ini membatalkan pahala puasa. Dan kalau di Al-Quran Allah mengatakan, ayyuhu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan fakarihtumuh. Kalau kamu menghibah saudaramu, mengatakan kepada saudaramu sesuatu yang benar terjadi, tapi kalau dia tidak pasti marah, maka kamu seakan-akan memakan bangkai daripada orang tersebut. Di zaman Rasulullah, saat itu tiba-tiba setelah zuhur, sahabat sedang duduk, datanglah bau yang sangat dahsyat. Bau tersebut persis seperti bau bangkai. Semua sahabat menutup hidung. Lalu Rasulullah bertanya, tahukah kalian ini bau apa? Tidak, kata mereka. Salah seorang orang dekat masjid ini sedang membicarakan keburukan saudaranya. Hari itu, saat cuaca belum berpolusi dengan ghibah yang begitu banyak, kita masih bisa mencium saat ada bau yang berbeda dengan bau yang segar pada udara. Tapi hari ini, karena bau bangkai sudah di mana-mana, rata-rata udah jungkat ke negok di program gosip di televisi, di media sosial. Walaupun ghibah itu berbentuk tulisan yang diketik oleh tangan kita, tapi semua tangan, mulut dan kaki kita semuanya akan dimintai saksi. Dan bau mulut itu yang kita keluarkan karena menghibah jauh seperti bau bangkai. Hari ini kita belum sampai ke bulan Ramadan, kurang lebih 13 hari lagi menjelang bulan Ramadan. Tugas kita untuk mempersiapkan diri, rem mulut kita, kontrol bicara kita. Jangan sampai ghibah yang kita lakukan merusak pahala puasa kita. Ketika pada masyarakat dibuka, amal kita dipertontonkan, kita melihat puasa kita tidak ada. Kita puasa Ramadan 1442 Hijriah 30 hari lamanya. Ternyata amalan puasa kita tidak ada. Ini hancur, ini rusak karena ghibah kita, karena mulut kita. Ustaz Gunawan, memang mulut kita bau di bulan puasa. Iya, tapi itu bau yang berbeda. Kalau kita bau mulut bukan karena ghibah, maka kata Allah dalam hadis qudsi, sungguh bau mulut orang yang berpuasa, larihul fami shaimun, itu ahabbu ilallah, lebih dicintai daripada pada Allah, min rihil miski, daripada bau wangi-wangian, daripada bau parfum. Kenapa? Karena seseorang anak Adam mau menjaga mulutnya dari masuknya makanan yang halal, padahal dia mampu untuk memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan kata Allah, as-shaumu li wa ana ajzi, puasa itu bagiku dan akulah yang akan membalas semuanya. Makanya mulai saat ini kita jaga mulut kita, jangan sampai berghibah untuk mengeluarkan bau mulut yang saat ini seperti cerita kita sekarang, rihul khamri, bau arak yang keluar dari mulutnya menyakiti seluruh orang yang berada di tempat tersebut. Hatta yastaghisu ilallah minnat nirihim, sehingga mereka meminta kepada Allah agar diturunkan hujan. Ya Allah cukup kebe nebedran hujan mengadada be apa? Orang yang diikat karena meminum khamar, karena mengkonsumsi narkoba, sesuatu yang memabukkan. Tsumma yakun masiruhum ilan nar, kemudian mereka diseret kepada neraka. Fa idza tulihu finnar, maka ketika mereka dilemparkan ke dalam neraka, yunaduna alfasana, mereka memanggil selama 1000 tahun. Wa tasya'at tsumma yunaduna malikan fala yujibuhum miqdara 80 sana, tapi mereka tidak dijawab. Dia meminta kepada Allah selama 1000 tahun tapi tidak dijawab. Lalu dia meminta kepada malaikat, wahai malaikat, dengarkan permintaan kami. Fala yujibuhum, maka malaikat itu pun tidak menjawab.
Selama berapa? Kalau tadi kita pada Allah 1000 tahun, miqdaru tsamanina sana, selama 80 tahun. Tsamanina 80 sana tahun. Fayakunu urukuhum muntadian yu'azzi jiranuhum. Maka jadilah urukuhum, keringat mereka penuh dan menyakiti akan tetangga mereka. Setelah mereka memanggil Allah 1000 tahun tidak dijawab, mereka memanggil malaikat 80 tahun tidak dijawab, mereka pun mengalir keringatnya sampai membanjiri diri mereka sendiri, dan keringat ini pun berbau dan menyakiti orang yang di sampingnya. Ternyata orang yang mengkonsumsi narkoba sejak dari dunia kacau sampai di akhirat lebih kacau, karena dia mengganggu. Hari ini urang yang pip narkoba sedaija anak paule nama totanyo curi sekitar 3 bulan yang lalu mobil saya parkir di sebelah sana. Lalu ada juga orang yang kira-kira, saya juga nggak tahu kenapa kira nggak pas, kok moto dari berpun dengan jaro. Nah, posisinya sepertinya orang tersebut juga terganggu pikirannya karena narkoba. Nah, ada bahkan yang terganggu pikirannya sampai menyakiti orang-orang tersayangnya, termasuk orang tuanya. Saat meminta sesuatu, minta beli HP, minta beli Honda, tidak disetujui, akhirnya ayahandanya, ibundanya akan tega dihabisi nyawanya karena pengaruh daripada sesuatu yang memabukkan seperti narkoba. Jadi mengganggu di dunia, dan jiranuhu, dia juga menyakiti tetangganya sampai di akhirat. Fayunaduna, maka mereka pun berkata, memanggil lagi, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, irfa' annal murqa, angkatlah daripada kami akan keringat. Ternyata keringat mereka sendiri pun tersakiti dengan keringat tersebut. Ya Allah, begadang teruk kamu. Apakah kita berada seperti di Masjid Al-Falah dari Aceh hari ini, ada AC-nya, anak beruk, anak suhu, anak hubung. Mereka juga minta agar keringatnya dihilangkan, karena berkubang dalam keringat juga merupakan satu siksaan. Hari ini kita yang belum diberikan rezeki oleh Allah, mungkin tidur malam kita beruk, ada bedai, abih bulut kasur-kasur dengan beruk, katanya begitu tersiksa. Makanya begitu nyaman berada dalam masjid-masjid yang ber-AC. Masjid Al-Falah di Aceh termasuk salah satu destinasi tempat yang banyak dikunjungi, terutama nanti di bulan Ramadan. Di malam tarawih ada beberapa masjid destinasi tempat banyaknya jamaah tarawih. Masjid Al-Falah di Aceh, Masjid Jami, Masjid Al-Mabrur, Masjid Polres. Itu ada 4 masjid yang ber-AC, yang banyak juga. Masjid Al-Fitrah juga, tapi Masjid Al-Fitrah kemungkinan tidak terlalu banyak dikunjungi karena masih berselang-seling dengan berdiri safnya masih jarak-jarak, masih juga jarak-jarak. Al-Mabrur sudah bagus AC-nya, di sini juga alhamdulillah terasa dingin, sama Masjid Jami. Jadi bagaimana nyamannya kita berada di dunia ini membuat doa kita, ya Allah, sebagaimana kami nyaman berada di rumah-Mu ya Allah dengan kondisi sejuk seperti ini, jadikan kuburan kami dan juga tempat kami di padang mahsyar kelak sambil menunggu keputusan-Mu untuk masuk surga senyaman ini juga ya Allah. Inilah tafaul doa kita kepada Allah agar kita terus diberikan kenyamanan sampai nanti di liang kubur juga kita kuburan 1 kali 2 meter. Apalagi kita dimasukkan ke dalam liang lahat. Dengan proporsi daripada tempat tersebut saja sudah membuat gerah, sudah membuat panas karena sempitnya, karena terkurungnya. Apalagi kita berada di dimensi ruang yang bukan di tempat itu. Kita berada di alam barzakh, alam kubur yang menjepit tulang-tulang kita sampai rusuk kiri keluar ke dada kanan dan rusuk kanan keluar ke dada kiri, karena kuburan menjepit seluruh tubuh kita. Kalau saat itu kita tidak pernah bersedekah dengan sesuatu yang menyejukkan, apakah dengan air aqua di bulan Ramadan ataupun kita sedekah AC ke masjid-masjid di bulan Ramadan, akan
akan banyak fadilah yang kita dapatkan dalam kubur kita. Minimal aqua lah. Aqua yang kita sedekahkan ke masjid-masjid, terutama nanti di bulan Ramadan, ini akan membuat kesejukan mengalir sampai ke kuburan kita. Kalau mau gampang lagi, aqua harganya Rp500. Kita beli kue 2 potong, harganya Rp2.000. Plastik 500, harganya Rp3.000. Aqua 1, kue 2 sama plastik 1 plus serbet kita bagikan di simpang lampu merah. Setiap sore kita bungkus 10 bungkus, harganya Rp30.000. Kita punya duit Rp300.000, 100 bungkus. 100 bungkus kita bagikan di lampu merah. Pak, silakan diambil Pak takjilnya, silakan Pak bukaannya. Bagikan gratis untuk semua pengendara Honda dan mobil yang lewat simpang 4 Kali Aceh. Satu hari 100 orang yang kita bagikan, artinya kita punya pahala hari itu 100 pahala puasa. Man aftara sa'iman, pada siapa yang memberi bukaan kepada orang yang berbuka, falahu ajruhu, maka baginya pahalanya min ghairi ayyaqusa min kasihnya, selain tidak mengurangi pahala daripada si pemilik puasa tersebut. Jadi kalau hari ini kita mau bersedekah bukaan puasa, maka kita dapat pahala puasa itu. Silahkan rancang untuk sedekah kita. Minimal aqua yang kita sedekahkan memberi kesejukan kepada kita di kuburan kita sampai pada mahsyar kelak nantinya, sehingga tidak perlu adanya keringat yang mengalir deras seperti keringat yang mengalir dari orang-orang yang meminum khamar pada cerita kita kali ini. Fala yafa'anhum, setelah mereka berdoa, ya Allah, ya Rabbana irfa'anna walka, ya Allah angkat dari kami keringat kami. Fala yafa'anhum, maka Allah tidak mau mengangkat daripada mereka. Kenapa? Karena doa ayat ud'uni astajib lakum mukhatabah Allah. Allah jelaskan kepada kita, kalau kamu berdoa pasti aku kabulkan. Itu hanya berlaku di dunia. Tapi di akhirat Allah tidak lagi berjanji bahwa semua doa akan dikabulkan. Terlebih lagi dari doa orang yang meminum khamar ketika di dunia. Saat mereka meminta agar keringatnya diangkat, fala yarfa'u anhu, maka tidak diangkatkan daripada keringat. Tsumma yuja'u bihi ilan nar, kemudian mereka dilemparkan ke dalam neraka. Hatta yakunu hamaman, tsumma ya'uduna khalqan jadidan wa yarduna ilan nari maghlulatun aydihim yusabbihuna wa yusahibuna fin nari bisalasili ala wujuhihim, sehingga mereka menjadi kepanasan. Tadi mereka gerah, rubuh dengan kondisi panasnya cuaca sehingga mereka berkeringat. Ketika mereka dilemparkan ke neraka, mereka bukan lagi panas karena gerah, tapi panas karena terpanggang api neraka. Kemudian ketika mereka hancur menjadi debu, summa ya'uduna khalqan jadidan, kemudian mereka dibuat lagi menjadi makhluk yang baru. Mereka sudah hancur dipanggang. Kita pernah panggang sate di atas bara api. Kita lupa, tiba-tiba dagingnya sudah hangus, keras, dan waktu tamat hancur dagingnya menjadi puing-puing beserta arang tadi. Manusia yang mengkonsumsi narkoba dipanggang sehingga hancur, summa ya'uduna khalqan jadidan, lalu dibuat lagi. Tubuhnya direkonstruksi ulang, dibuat lagi dagingnya, dibuat lagi kulitnya, lalu dibakar lagi. Dalam keadaan makhlulatan aydihim, dalam keadaan terikat tangannya, yusahibuna finnari bisalasili, dan mereka dilemparkan ke dalam neraka lagi dengan tali atau belenggu ala wujuhihim, di atas wajahnya. Begitu diciptakan kembali, dibuat kembali, mereka diikat ala wujuhihim, di atas wajahnya, dilemparkan kembali ke dalam neraka. Sungguh cerita yang sangat menyedihkan, karena orang ini berulang-ulang dibuat lagi, dihancurkan lagi, dimasukkan lagi ke dalam neraka.
Jadi kalau kita pernah melihat mainan anak-anak yang dibuat dari balon kecil, ada air dari balonnya ataupun lem ataupun yang lengket, dilempar lagi, ditarik lagi, dilempar lagi, udah tarik kali, dilempar lagi, ditarik lagi, dilempar lagi, ditarik lagi, dan menjadi mainan. Seperti itulah Rasulullah mendeskripsikan, menggambarkan betapa pedih siksaan yang diterima oleh orang yang berani mengkonsumsi narkoba hari ini. Teman saya dulu di pesantren, sekarang beliau dulunya sempat menjadi narapidana di penjaranya Pak Jamal, tapi sekarang sudah dipindah ke Banda Aceh. Beliau sempat mengeluarkan fatwa tentang halalnya ganja dimakan. Tapi terlepas dari kontroversi halalnya ganja, kalau sesuatu yang merusak otak sebaiknya jangan dikonsumsi. Rasulullah berkata, kullu muskirin haram, semua yang memabukkan itu haram. Jadi ganja pun termasuk yang memabukkan. Walaupun sebagian kita kadang-kadang ada yang menggunakannya di bumbu masakan untuk melunakkan daging. Sebaiknya hal ini dihindari kalau bisa. Kenapa? Rasulullah bersabda, sesuatu yang memabukkan banyaknya, maka sedikitnya pun haram. Makanya hindari, termasuk juga rokok atau cerutu yang saat kita hisap itu membuat kita mabuk. Kalau cerutu yang padat dari kubah yang saat kita hisap kita pening, medem nggak boleh, itu juga dihindari, kadarnya mendekati haram. Rokok yang sangat keras tarnya, nikotinnya itu pun kadang-kadang ada yang saat kita hisap membuat kita pusing, ini pun dihindari. Pertemuan lalu kita sudah cerita tar itu adalah aspal. Dulu kita pernah dengar ter namanya. Ter itu aspal. Nah aspal itu kita hisap dalam rokok yang kita hirup dan tertulis di bungkusnya 1,4 mg tar. Tar itu beda dengan nikotin. Nikotin candu. Kalau tar itu adalah zat aditif yang digunakan untuk melengketkan agregat di jalan. Namanya aspal. Aspal inilah yang kita hisap dalam rokok yang kita hirup dan membuat rokok ini menjadi membatalkan puasa. Kenapa? Kalau kita bakar sampah, asap sampah masuk ke dalam mulut kita, puasa tidak batal. Kalau kita masak nasi buka puasa, saat kita buka magic jar, asap nasi masuk ke dalam mulut, masuk ke dalam hidung, tidak batal puasa. Tapi kenapa asap rokok yang dihisap bisa batal puasa? Karena asap rokok mengandung tar dan nikotin. Tar dan nikotin adalah zat lain yang terkandung dalam asap. Dan ini bisa dibuktikan setelah kita merokok. Mungkin kita tahu, kita bisa tiup di kuku kita, tarnya lengket di kuku kita, walaupun kadarnya kecil, 1,4 mg tar dalam satu bungkus rokok, rata-rata seperti itu. Ini yang membuat batal puasa, karena yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu dari jalan-jalan, dari lubang-lubang tempat membatalkan puasa, termasuk mulut dan juga tempat-tempat lainnya. Kalau yang perempuan itu ada juga masuknya dari saja ini, dari puting susu, itu juga longgar. Kalau kita sekarang pergi swab itu dicolok alat tesnya sampai ke hidung kita, itu juga batal puasa. Ke tenggorokan kita juga batal puasa. Yang masuk in atau benda. Jadi kalau congkel kuping juga batal puasa. Congkelnya kalau di luar enggak, kalau di dalam masuk batal. Nanti mungkin kita bisa banyak diskusi waktu kita tinggal 3 menit lagi menuju waktu Isya. Kalau ada pertanyaan boleh tentang puasa, nanti setelah Isya juga boleh. Kalau ada pertanyaan tentang puasa, silakan. Di medis kan ada yang digunakan untuk menghilangkan rasa sakit. Sebenarnya bahannya banyak dari bahan dari narkotika. Iya.
seperti alat obat penenang untuk orang yang terkena penyakit lambung atau terkena kejiwaan atau penghilang rasa seperti bius. Itu juga menyenangkan sampai menghilangkan kesadaran kita. Apakah ini haram? Kaidah fikih ad-daruratu tubihul mahdurat, sesuatu yang darurat membolehkan hal-hal yang diharamkan. Bila pengobatan dengan narkoba ini merupakan alternatif terakhir, maka dibolehkan. Kalau tanpa virus, kita mungkin tidak sanggup tahan dioperasi. Tanpa obat penenang, mungkin urut yang sakitnya parah bisa melawan-lawan meronta-ronta. Bahkan urut yang punya sakit kejiwaan itu mereka maka diberikan diazepam. Diazepam itu juga obat penenang. Bahkan untuk sakit-sakit yang parah itu diberikan obat. Obat penenang itu dari heroin, dari sesuatu yang memicu efek dopamin menenangkan diri kita. Boleh kalau merupakan tidak ada obat lain yang bisa kita konsumsi. Tapi selama masih ada obat yang lain, maka tidak perlu itu. Contoh lagi seperti injeksi, kita kalau dari zat yang haram. Kalau tidak ada lain, boleh. Tapi kalau masih ada yang lain, jangan. Mungkin itu dulu. Karena kita akan jawab juga setelah nanti pertemuan kita, boleh nanti tanya jawab setelah ini atau setelah Isya, boleh ke nomor HP juga bersama Pak Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bacakan Fatihah sebelum azan Isya. Ilah berkata Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ala alihi wasallam wa ala alihi wasallam. Ikuti hajatina ya Allah, berkati Fatihah kita, ikuti hajati Asmani Zati yang sebelah, Umiyah binti Usman, Nurayati binti Muhammadiyah, Zuraidah binti Amanah, Ummi Salamah binti Anafiyah, Kakika Sa'id binti Rabat, Sarmina binti Abdul Muttalib, Arwati binti Muhammad Yunus, Putri Syabi Amirah binti Abdul Saribanu binti Mansyari, Abdullah binti Muhammadiyah, Abdul binti Qabrul Manaf, Ismuhu bin Yunus, Kamar bin Allah, Sabi Gadek, Syahdan bin Zakaria, Ibrahim bin Muhammad Syah, Nurdin bin Ahmad, Abdul Hamzah bin Haji Hamzah, Samsudin, Muhammad